Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang materi matematika diskrit, yaitu bab himpunan. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari suatu objek-objek yang berbeda dan dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini di definisi himpunan yang perlu kita tekankan adalah terkait himpunan itu merupakan kumpulan objek yang berbeda dan himpunan itu harus merupakan kumpulan dari objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi dua hal tersebut yang perlu kita garis bawahi, yaitu objek yang berbeda dan dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian objek-objek yang terdapat di dalam suatu himpunan disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Kita bisa memilih salah satu dari ketiga istilah tersebut. Berikut adalah contoh dari beberapa kumpulan objek yang dapat didefinisikan sebagai himpunan maupun bukan himpunan. Yang pertama, contoh kumpulan objek yang dapat kita kategorikan sebagai suatu himpunan, artinya kumpulan tersebut harus dapat didefinisikan dengan jelas. Yang pertama adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli di sini kita ketahui bahwa dia dimulai dari 1. Ini kita ketahui bahwa dia himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika di sini dikatakan kumpulan bilangan asli kurang dari 10, artinya kita bisa mengategorikan ini sebagai kumpulan yang terdefinisi dengan jelas, artinya kita bisa langsung mengetahui bahwa anggota dari kumpulan tersebut merupakan 1, 2, 3, 4, hingga 9, karena dia kurang dari 10. Kemudian, contoh yang kedua adalah kumpulan dari hewan mamalia. Hewan mamalia juga dapat didefinisikan dengan jelas karena ciri-cirinya mudah kita lihat, yaitu dia berkembang biak dengan melahirkan, kemudian ciri-ciri yang lain. Yang ketiga adalah kumpulan mahasiswa dengan IPK yang lebih dari 3. IPK lebih dari 3 di sini juga dapat didefinisikan dengan mudah, artinya kita bisa tahu dengan pasti bahwa mahasiswa siapa saja yang memiliki IPK lebih dari 3. Dengan kata lain, kalau kita menyebutkan kumpulan-kumpulan tersebut dari 1 sampai ke 3 ini, jika kita tanyakan ke beberapa orang yang berbeda, jawaban mereka seharusnya sama karena dia adalah kumpulan dari sesuatu yang dapat didefinisikan. Kemudian bagaimana dengan kumpulan yang bukan kita kategorikan sebagai himpunan, kebalikannya yang tadi. Jadi bukan himpunan di sini berarti kumpulan tersebut tidak dapat kita definisikan dengan jelas. Contoh yang pertama adalah kumpulan mahasiswa pintar. Pintar di sini sesuatu yang sifatnya adalah relatif karena dia merupakan kata sifat ya. Relatif di sini penilaian orang terhadap kata pintar itu sendiri pasti berbeda-beda. Jadi kalau semisal saya bertanya ke si A, menurut kamu mahasiswa pintar di kelas ini siapa? Kemudian saya tanyakan hal yang sama kepada si B atau kepada si C, pasti jawaban dari mahasiswa A, B, atau C tersebut akan berbeda-beda karena definisi pintar menurut setiap orang itu berbeda atau relatif. Sehingga kumpulan mahasiswa pintar di sini kita kategorikan sebagai kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Contoh yang kedua adalah kumpulan pria kaya. Kaya di sini juga sifatnya relatif, sehingga tidak dapat kita kategorikan sebagai himpunan. Contoh yang ketiga adalah kumpulan kafe yang instagramable. Nah, di sini ada kata instagramable yang dia juga merupakan kata sifat yang relatif ya. Jadi ada beberapa orang yang mengkategorikan kafe A itu instagramable, tapi ada juga yang mengkategorikan kafe A itu tidak instagramable atau B aja gitu ya, biasa aja. Makanya kita kategorikan kumpulan kafe instagramable ini sebagai kumpulan yang bukan merupakan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ciri-ciri secara umum suatu kumpulan yang bukan merupakan himpunan adalah apabila dia mengandung kata sifat. Contohnya pintar, kaya, dan seterusnya.
Setelah ini saya akan menampilkan beberapa contoh kumpulan, kemudian kita coba menganalisa bersama kumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai himpunan atau tidak. Yang pertama, misalkan kumpulan gadget canggih. Di sini dia ada kata canggih. Canggih itu juga bersifat relatif ya, sehingga kumpulan gadget canggih di sini dapat kita kategorikan sebagai kumpulan biasa, tapi bukan kategori himpunan karena dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Canggih di sini tidak dapat terdefinisi secara jelas. Kemudian kumpulan mahasiswi cantik. Nah, di sini cantiknya yang membuat dia tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga kumpulan mahasiswi cantik ini juga bukan merupakan kategori himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan prima. Bilangan prima kita bisa ketahui secara pasti bahwa dia nilainya atau anggotanya adalah 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya, yaitu bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1, sehingga kumpulan bilangan prima ini termasuk ke dalam kategori himpunan. Selanjutnya, kumpulan pria hebat. Nah, yang membuat dia di sini tidak terdefinisi dengan jelas adalah kata hebatnya. Sehingga kumpulan pria hebat kita kategorikan sebagai bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan mobil merek Honda. Nah, di sini dapat kita definisikan dengan jelas ya, karena kita bisa mengetahui mobil apa saja yang memiliki merek Honda. Oleh karena itu, kumpulan mobil merek Honda di sini merupakan termasuk ke dalam kategori himpunan. Kumpulan mobil unik ya, unik di sini juga bukan sesuatu yang pasti atau dia bersifat relatif seperti itu, sehingga kumpulan dari mobil unik bukan merupakan himpunan. Kemudian untuk yang ketiga kita akan membahas tentang cara penyajian himpunan. Himpunan disajikan dengan huruf besar atau dengan simbol tertentu. Sebagai contoh, yang pertama adalah himpunan bilangan asli, disimbolkannya dengan huruf N, atau dia berasal dari kata natural. Isi dari himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, masih banyak lagi. Contoh yang kedua adalah himpunan bilangan bulat, dinotasikannya dengan huruf Z atau singkatan dari Zahlen. Himpunan bulat beranggotakan dari semua bilangan negatif, kemudian 0 dan bilangan positif. Ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh, semisal saya punya himpunan A, kemudian saya notasikan di himpunan A ini caranya sebagai berikut. Nah, ini cara membacanya adalah X di mana, jadi garis yang lurus panjang ini adalah membacanya itu di mana atau dengan gitu ya. Jadi X di mana 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7, atau cara membaca lainnya adalah X ini di antara 2 hingga 7, dan 7 termasuk ke dalam X gitu ya, karena ada tanda sama dengannya. Dengan X itu elemen atau anggota dari himpunan N. N tadi yang sudah kita kenal adalah himpunan bilangan asli. Ya, yang isinya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita terjemahkan, dia adalah si A ini adalah himpunan bilangan asli dari 2 sampai 7, tapi 2-nya tidak termasuk dan 7-nya itu termasuk. Sehingga kalau kita tuliskan dengan cara mendaftar anggotanya, bisa kita lihat di sini A itu sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Semisal anggota dari suatu himpunan cukup banyak atau tak hingga gitu ya jumlahnya, kita bisa tuliskan menggunakan titik 3 seperti ini. Jadi 1, 2, 3, selanjutnya titik 3, yang artinya dan seterusnya. Cara menyajikan himpunan yang ketiga adalah menggunakan diagram Venn. Diagram Venn biasanya dituliskan menggunakan kotak.
luar dulu. Kotak luar di sini mengartikan semesta atau himpunan yang cakupannya lebih luas. Kemudian yang di dalam ini adalah elemen dari himpunannya. Misalnya tadi kita sedang membicarakan tentang himpunan A, berarti ini kita namakan sebagai himpunan A. Kemudian isinya ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya tentang istilah dalam himpunan. Istilah yang pertama adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen berbeda di dalam suatu himpunan berhingga. Atau bahasa sederhananya, dia adalah jumlah anggota dari suatu himpunan, tapi anggota yang berbeda. Semisal ada anggota yang sama gitu ya, disebutkan 2 atau lebih dari 2 kali, kita hanya menghitungnya 1 saja. Karena yang dihitung adalah elemen atau anggota yang berbeda. Misalkan A adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu artinya dia dapat dihitung gitu ya. Maka kardinalitas dari himpunan A dinotasikan dengan NA atau A kemudian diapit dengan kurung lurus. Biasanya kita hanya menuliskannya NA yang biasa dipakai. Karena untuk definisi atau simbol yang kedua ini mirip seperti notasi determinan. Sehingga agar tidak tertukar, kita biasanya lebih banyak menggunakan NA atau NB gitu ya, tergantung himpunan apa yang sedang digunakan. Semisal saya punya himpunan A adalah X, di mana X-nya itu lebih besar 2 dan kurang dari sama dengan 7, dan X itu elemen dari himpunan bilangan asli. Seperti contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya kita tahu bahwa A ini anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Anggotanya ada 5, sehingga kardinalitas dari A atau NA sama dengan 5. Misalkan lagi B, dia adalah huruf pembentuk kata matematika. Huruf pembentuk kata matematika di sini artinya isi dari himpunannya adalah M, A, T, E, kemudian M lagi, tapi kan M sudah disebutkan ya, sehingga tidak kita tuliskan kembali. Kemudian A juga sudah disebutkan di depan, T juga sudah, I belum, kemudian yang terakhir adalah K. Sehingga kardinalitasnya adalah 6, NB sama dengan 6. Kemudian Z atau himpunan bilangan bulat, di sini kan ada tahingga yang artinya dan seterusnya di sebelah kiri, di sebelah kanan juga dan seterusnya. Sehingga karena dia suatu himpunan tak berhingga yang tidak dapat kita hitung jumlahnya berapa, kita bisa tuliskan bahwa kardinalitas dari Z adalah tak hingga. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen, sehingga dapat dituliskan bahwa kardinalitas dari himpunan kosong adalah 0. Contoh dari himpunan kosong, yang pertama adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2, karena bilangan prima ini mulainya dari 2, sehingga himpunan bilangan prima kurang dari 2 ini merupakan himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Contoh lain adalah himpunan mahasiswa ITTP dengan IPK lebih dari 4. Nah, himpunan ini juga merupakan himpunan kosong karena seperti yang kita tahu bahwa IPK tertinggi adalah 4, sehingga pasti tidak ada mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 4. Notasi dari himpunan kosong adalah seperti ini ya, seperti cilok ditusuk gitu ya, atau kurung kurawal buka tutup tetapi tidak memiliki anggota. Istilah selanjutnya adalah himpunan single. Himpunan single adalah himpunan yang hanya memiliki 1 anggota, karena di situ dinamakan single ya. Bahasa Inggrisnya itu singleton set. Hanya memiliki 1 anggota saja, sehingga kardinalitasnya adalah 1. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap. Nah, ini karena elemennya hanya 2 saja. Ini kan kardinalitasnya 1 ya, sehingga dia merupakan himpunan single. Yang kedua, himpunan nama bulan dalam setahun yang jumlah harinya kurang dari 30. Nah, ini hanya isinya
bulan Februari saja, sehingga kardinalitasnya juga 1, atau dapat kita namakan sebagai himpunan single. Istilah selanjutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen atau anggota dari himpunan A juga merupakan elemen atau anggota dari B. Dalam hal ini, B merupakan superset dari A. Notasinya adalah A seperti ini, kemudian tanda subsetnya itu mirip seperti tanda kurang dari sama dengan. Selanjutnya, di sini adalah contoh himpunan bagian atau subset. Misalkan A adalah himpunan X di mana X kurang dari 4 dan X elemen atau anggota dari himpunan bilangan asli atau disimbolkan dengan N. Sehingga A apabila kita tuliskan dengan cara mendaftarkan anggotanya diperoleh yaitu 1, 2, dan 3 elemennya. Yang kedua ada himpunan B. B ini adalah X di mana X-nya itu lebih besar dari min 3 dan X-nya kurang dari sama dengan 3 dengan X itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Sehingga kalau dengan mendaftarkan anggota diperoleh elemen dari B adalah min 2, min 1, kemudian 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita coba gambarkan kedua himpunan tersebut dalam suatu diagram Venn, kita akan peroleh bahwa seluruh anggota yang ada di A yaitu 1, 2, dan 3 itu juga ada di dalam B karena di sini juga ada 1, 2, dan 3. Sehingga kalau kita gambarkan di sini ada himpunan A, di sini 1, 2, 3 dan di luarnya ini ada himpunan B. Sisanya yaitu di sini ada min 2, kemudian ada min 1 dan 0. Dengan kata lain, seluruh anggota himpunan A ada di dalam himpunan B, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di sini ada kaitan himpunan bagian atau subset, yaitu A himpunan bagian dari B atau A subset B, karena seluruh anggota dari himpunan A ada di dalam B. Kemudian istilah selanjutnya adalah himpunan sama. Sama seperti judulnya yaitu himpunan sama, definisinya adalah himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya mempunyai anggota yang sama. Notasinya adalah A sama dengan B. Contohnya sebagai berikut, semisal A adalah huruf vokal pada kata Rabu yaitu A dan U, kemudian himpunan B adalah huruf vokal pada kata Jumat yaitu di sini U dan A. Urutan tidak mempengaruhi, tapi elemennya sama yaitu A dan U. Walaupun definisi dari himpunan A dan himpunan B berbeda, namun anggotanya sama. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah kardinalitasnya yang sama. Kalau himpunan sama, anggotanya yang sama, sedangkan untuk himpunan ekuivalen yang kita lihat adalah kardinalitasnya yang sama. Kemudian untuk notasinya kurang lebih sebagai berikut. Contohnya adalah A adalah himpunan huruf vokal pada kata Rabu, yaitu A dan U. Kemudian B huruf vokal pada kata Senin, yaitu E dan I. Di sini anggota dari A dan B berbeda, namun kardinalitas dari himpunan A dan himpunan B itu sama, yaitu 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Yang terakhir adalah istilah himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, semua elemennya itu berbeda. Notasinya sebagai berikut. Contohnya adalah, semisal A huruf vokal pada kata Rabu, yaitu A dan U, sama seperti contoh sebelumnya. B adalah huruf vokal pada kata Senin, yaitu E dan I. Di sini A dan B memiliki anggota yang berbeda, walaupun kardinalitasnya sama, namun anggotanya berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa A dan B saling lepas. Dan apabila kita gambarkan dalam suatu diagram Venn,
dia akan memiliki lingkaran yang berbeda atau saling lepas. Misalkan ini A, ini B, di sini anggotanya adalah A dan U, di sini anggotanya adalah E dan I. Sehingga seperti istilahnya dia juga diagram P-nya saling lepas satu sama lain.